Hari ini kita bakal belajar konkurensi di Golang. Apa alasan kebanyakan orang milih bahasa pemrograman Golang? Simpel aja, alasannya pasti mereka pingin bikin aplikasi yang ngebut fast gitu ya. Gimana caranya untuk membuat program yang ngebut? Caranya yaitu mengoptimalkan penggunaan CPU. CPU kita yang kita punya di komputer-komputer modern zaman ini itu sangat powerful. Tapi bakal sulit untuk mengoptimalkan CPU kalau kita ngehandle semua detail-detail prosesnya secara manual. Golang itu menyelesaikan masalah itu. Segala urusan untuk mengoptimalkan CPU itu dihandle oleh bahasanya sendiri. Go function itu adalah salah satu building block yang sangat penting di dalam mengoptimalkan CPU ketika kita membuat program Golang. Nantinya kita bakal membungkus semua program-program kita itu dalam satu function. Nah, function ini kita bisa distribusikan ke multiple core CPU ya. Jadi CPU zaman sekarang ada yang dual core, yang 8 core, 5 core gitu. Kalau kita membuat aplikasi program sederhana yang tradisional biasanya bakal jalan di dalam satu core aja gitu. Jadi kita nggak memaksimalkan apa yang CPU kita punya. Nah, bagaimana Golang itu ngehandle, mendistribusikan function-function yang kita buat ke multiple core di CPU kita? Jawabannya menggunakan goroutines. Kalau di bahasa lain biasa disebut dengan thread. Threads itu adalah salah satu tempat terpisah untuk menjalankan program kita. Jadi concurrency dengan parallelism itu beda. Menjalankan program secara bersamaan dan menjalankan program secara concurrent itu berbeda. Karena apa? Kalau secara bersamaan dia membutuhkan CPU yang core-nya lebih dari satu. Sedangkan kalau misalnya nih kita menggunakan server yang core-nya cuma satu, kita nggak bisa mengoptimalkan thread. Dan ya susah kalau kita pakai thread. Tapi kalau concurrency, kita bisa menggunakan satu thread dan kita juga bisa mengoptimalkan untuk menjalankan program itu secara concurrent, secara mirip-mirip seperti paralel. Jadi kalau paralel itu dia di beda thread, tapi kalau coroutines bisa, ya concurrency bisa di dalam satu thread atau juga multiple threads. Kayak gitu perbedaan simpelnya. Main function itu adalah goroutines atau thread ya. Di bahasa lain orang bilang thread. Jadi kalau kita bikin aplikasi kan yang bakal dipanggil duluan adalah main function. Nah, secara default si Golang itu sendiri bakal membuat si main function ini sebagai coroutine-nya, coroutine pertama. Terus kita bisa menambahkan multiple coroutines atau multiple thread gitu ya di Golang. Nah, cara untuk menghandle multiple coroutine ini nanti ada beberapa macam gitu ya. Gimana caranya kita menjalankan program secara concurrent tapi kita bisa mendapatkan data. Karena permasalahan utama biasanya kalau kita menjalankan program secara paralel atau secara multiple coroutine itu ngolah datanya yang bakal sangat painful. Kadang-kadang kita menjalankan sebuah proses yang kita butuh hasil dari proses yang di spawn tadi itu yang dijalankan, atau ada juga kita pengen spawn new proses nih, kita jalanin satu proses tapi kita nggak peduli, orang suka bilang fire and forget, itu juga bisa. Mari kita bahas di video kali ini. Mari kita bahas tentang goroutine. Goroutine adalah komponen paling mendasar yang perlu kita pahami dalam kita belajar Golang concurrency. Goroutine itu sendiri seperti yang sudah kita singgung tadi mirip seperti thread. By default, Go runtime ketika menjalankan aplikasi kita, dia akan memanggil function main. Function main ini akan dibuatkan goroutine-nya sendiri. Nah, untuk menambahkan goroutine, kita bisa menggunakan keyword go. Di sini sebagai contoh, kita nambahin satu function yang dia bakal melakukan sebuah print ke comment atau ke terminal dengan teks ini. Mari kita jalankan. Kita jalankan go run.main.go, kita dapat my first goroutine. Kenapa my other goroutine ini tidak dieksekusi? Itu terjadi karena di main dia bakal menutup goroutine-nya ketika dia sudah selesai melakukan eksekusi. Karena ini dijalankan di goroutine yang lain, goroutine main ini dia tidak tahu bahwa ini belum selesai. Untuk mengatasi solusi ini, kita bisa tambahkan time.sleep. Artinya kita tunggu 1 detik ya untuk si main function ini ditutup oleh Golang runtime, sehingga ada kesempatan untuk goroutine yang lain yang baru kita buat untuk dieksekusi. Sekarang kita jalankan. Nah, sekarang kita dapat other goroutine. Kita bisa copy nih goroutine barunya nih. Kita copy, kita paste di sini, kita buat di sini goroutine kedua. Sekarang kita jalankan. Kalau kita jalankan 2 kali, dia bakal beda. Yang pertama, ini si my other goroutine dijalankan setelah yang pertama. Kalau yang kedua, ini yang kedua dulu dijalankan. Yang pertama terakhir. Nah, order atau urutan pemanggilan goroutine itu bakal terjadi secara acak. Bisa jadi yang ini dulu atau yang ini dulu.
kayak gitu. Kita sudah belajar cara membuat goroutine. Sekarang kita bahas bagaimana caranya antar goroutine bisa berkomunikasi atau bisa mengirim data. Katakanlah kita punya goroutine pertama dan kita mau menerima data dari goroutine yang kedua. Untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya channel. Untuk membuat data channel, kita bisa melakukan seperti ini. Bikin variabel, katakanlah namanya data. Terus kita assign dia sebagai channel, make chan, lalu string. Begini cara membuat channel. Lalu kita bisa mengirim data lewat goroutine yang kedua ke channel. Cara mengirim data itu begini. Data lalu tanda panah seperti ini. Kita tambahin aja datanya apa? From other routines. Sekarang di goroutine yang pertama kita bisa tinggal terima. Kita assign aja si channelnya, ambil datanya, assign ke variable res seperti ini. Lalu sekarang kita bisa ngeprint datanya. Res. Sekarang kita jalankan aplikasinya. Oke, kita dapat from other routines. Kita print di sini. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau misalkan goroutine ini kita buat di function terpisah? Kita decouple routine ini ke function yang terpisah. Ini kita cut aja, itu dibuat punch new routine gini ya. Dan di sini kita perlu masukin data, tipenya itu adalah channel dan dia itu string. Lalu di function yang kedua ini go-nya kita hapus, ini juga kita hapus, kita tambahin aja data lagi, chan, lalu string, lalu nama functionnya itu print routine. Sekarang kita tinggal print routine, itu kita masukin data, lalu new routine, masukin data juga, channelnya. Nah, sekarang kita jalankan, hasilnya akan tetap sama. Begini caranya kalau kita mau rubah goroutine itu ke tempat yang berbeda. Ini dia error, karena apa? Karena kita nggak nambahin di sini keyword go. Jadi untuk memanggil function itu tambahin keyword go. Sekarang semua berjalan lancar. Sekarang kita bakal membahas buffer channel. Jadi ketika kita membuat channel, kita bisa memastikan atau memberi total yang bisa dibuat gitu ya. Misalnya kita mau buat channelnya tuh bisa mengirim data maksimal 2 kali. Kita tinggal kasih koma terus 2 kayak gini. Dan selanjutnya kita bisa kirim data gini. Misalnya ini A, kita buat B, lalu kita bisa ngeprint ini. Bisa langsung kayak gini 2 kali dan kita bakal dapetin 1 dan 2, A dan B gitu ya. A dan B. Kalau kita tambahin 1 lagi, itu bakal error dia. Jadi sama seperti array, kita bisa buat maksimal panjang array itu berapa. Kalau melebihi panjangnya bakal error. Sama dengan channel, kita bisa buat panjang channelnya tuh totalnya berapa. Berapa kali channel bisa mengirim data. Kalau melebihi dia bakal error. Kita sudah bisa membuat buffer channel. Sekarang kita juga bisa memastikan atau range select kepada si channel ini tadi. Misalnya kita bikin goroutine baru, di sini dia bakal nerima n integer dan kita ngirim kapasitas atau panjang dari channelnya dan sekarang kita bisa loop di sini. Kita bisa ngirim data ke channel sebanyak kapasitas channelnya gitu ya. Di sini A, lalu setelah selesai kita close. Nah, setelah kita close, masukin ya datanya. Sekarang kita bisa menerima data di channel itu lewat loop for val ring data. Sekarang kita print datanya. Kalau kita jalanin, dia bakal nerima 2A ya, karena kita ngirimnya 2 kali. Terus kalau ini kita pindahin di dalam loop ini, dia kan sebenarnya ini ada 2 ya. Dan ini kita break aja, kita jalanin nih. Dia nerima cuman A, 1 aja. Jadi meskipun di sini datanya ada 2, kalau ngirimnya kita sekali dan kita close, dia bakal nerimanya juga cuman sekali. Kalau si break ini kita hapus, ini kan datanya udah di close, si channel ini udah di close, kita ngirim lagi dia bakal error. Dia error kayak gini. Selain menggunakan for loop range, kita juga bisa menggunakan for loop select untuk menerima data yang dikirim ke channel. Sebagai contoh di sini kita bakal membuat 2 channel. Yang pertama channel error, ini string. Yang kedua itu data ya, ini integer. Kita bakal ngirim data 10 kali ke channel data ya. Di sini kita kirim aja integer, lalu kita bakal ngirim error sekali.
Nah, ini simpel aja kita buat error. Sekarang kita bikin goroutine lagi dan langsung kita panggil. Di sini kita bakal menerima datanya. Nah, kita bisa menggunakan select. Yang pertama, kita mau assign data dari error ya. Atau ketika kita dapat error, res gini, kita assign data errornya, lalu kita print aja errornya. Ini res, lalu kita return, artinya kita close, lalu case untuk data. Dari channel data kita bakal fmt println gini, datas gitu ya. Ini perlu titik 2 ya, kayak gini. Sip. Sekarang ini jalan, kita lupa untuk nambahin time sleep, time second. Gini, kita jalanin. Nah, sekarang kita nerima 0 sampai 9 lalu error. Kalau si error ini kita pindahin ke atas, dia bakal nerima error dulu, lalu nggak ngeprint yang lainnya. Ini sangat berguna ketika teman-teman menjalankan beberapa proses dan pengen dapat informasi ketika misalnya di salah satu prosesnya ada error. Nah, si channel error ini kita bisa kirimkan ke multiple goroutine dan kita juga bisa menerima error dari setiap goroutine-nya. Itu tinggal kita nanti tandain data apa yang dikirim oleh setiap goroutine-nya. Yang terakhir, kita bakal ngebahas tentang wait group. Jadi selama ini kita bikin time.sleep, time.second. Jadi kita pause selama 1 second di coroutine main ini. Sedangkan proses yang terjadi di dalam coroutine baru yang kita buat ini, itu bisa jadi lebih dari 1 second atau 1 detik. Ada cara yang lebih optimal, yang lebih baik untuk menyelesaikan isu ini, untuk nungguin kalau coroutine yang lain itu selesai, yaitu menggunakan wait group. Caranya bisa bikin aja kita ini instant wait group, jadi pakai package since lalu wait group. Di sini kita akan menjalankan 2 goroutine ya. WG kita add 2, lalu kita passing aja di sini async wait group. Jadi kita bakal nge-close di sini tambahin WG. Di sini kita kasih defer w.done. Nah, jadi nunduin, oh ini aku di coroutine ini udah selesai kayak gitu. Defer ini ngasih tahu bahwa ini method bakal dipanggil ketika fungsi ini selesai dieksekusi gitu. Di sini juga iya, ini kita kasih w, lalu sing di sini kita mau wait group gini, lalu di sini kita kasih wg. Dan di sini WG-nya bakal kita wait kayak gini. Terus jangan lupa di sini bikin defer WG w aja .done. Oke. Di sini kita perlu ya cara yang lebih singkat itu kita bikin gini aja, pakai new. Jadi nggak perlu pakai var, lebih simpel. Sekarang kita jalanin, kita compile dulu dan ya dia lebih dari setengah, kurang dari 1 detik udah selesai gitu, dan kita nggak ada error. Kita sudah selesai ngebahas concurrency di Golang. Tapi ada satu lagi sebenarnya materi yang pengen saya bahas di video ini, tapi kayaknya waktunya terlalu lama. Kita bahas di next video karena cukup banyak, yaitu sync mutex. Gimana caranya kita berkomunikasi antar 2 atau lebih goroutine dan kita tidak mengalami race condition. Artinya bakal ada routine lain yang melakukan perubahan data tapi nggak mempengaruhi dari original atau konsistensi dari data itu. Itu pokoknya agak ribet, kita bahas di video berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen dan jangan lupa untuk di-share. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.